begitu pula dengan tetangga yang selalu kepanasan jika melihat kita sukses. Wah, Khususnya ya, dalam guys. dunia sepak bola, Indonesia Oke. benar-benar hadir dengan wajah baru yang kian memanaskan gengsi persepak bolaan Asia Tenggara. Para tetangga seperti Malaysia dan Vietnam seakan tantrum, tak mau ketinggalan, ingin menaturalisasi pemain juga. Namun jelas, secara level Indonesia hampir sulit ditiru. Dan lagi-lagi, tetangga pada akhirnya hanya mendapatkan pemain antah berantah. Dan inilah berbagai keuntungan Indonesia yang membuat para rival kepanasan hingga Bahrain pun sampai memohon. Wah, apa guys? Keuntungannya apa guys? Kita simak guys ya. Oke. Sampai Bahrain memohon guys, katanya. ASEAN tantrum melihat Indo untung besar. ASEAN tantrum guys, lihat Indo untung besar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua, dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita kali ini akan reaksi info tentang timnas terupdate kali ini guys ya. Malaysia Vietnam tantrum melihat Indo untung besar. Wah, tiket ludes dalam sekejap menghantui Bahrain. Pernah nggak kalian melihat tanaman yang kering dan layu dan ada pohon besar di sebelahnya yang tumbuh subur dan hijau? Merasa panas karena tak bisa tumbuh setinggi itu, namun lupa bahwa tanaman itu butuh waktu, perhatian, dan usaha untuk tumbuh. Nah, begitu pula dengan tetangga yang selalu kepanasan jika melihat kita sukses. Wah, Khususnya ya, dalam guys. dunia sepak bola, Indonesia Oke. benar-benar hadir dengan wajah baru yang kian memanaskan gengsi persepak bolaan Asia Tenggara. Para tetangga seperti Malaysia dan Vietnam seakan tantrum, tak mau ketinggalan, ingin menaturalisasi pemain juga. Namun jelas, secara level Indonesia hampir sulit ditiru. Dan lagi-lagi, tetangga pada akhirnya hanya mendapatkan pemain antah berantah. Meski sudah belajar dari Erick Thohir cara mencari pemain diaspora. Dan jika mau untung banyak dari sponsor pun gak semudah Indonesia. Apalagi bagi timnas Indonesia sekarang, keuntungan benar-benar lagi melejit parah. Pemasukan untuk mensupport punggawa Garuda dalam membuka jalan menuju Piala Dunia makin lancar. Setelah hasil dari sponsor swasta masuk, hasil penjualan jersey, kali ini penjualan tiket juga tak kalah menambah pundi-pundi pendapatan PSSI. Dan inilah berbagai keuntungan Indonesia yang membuat para rival kepanasan hingga Bahrain pun sampai memohon. Wah, apa guys? Keuntungannya apa guys? Kita simak guys ya. Oke. Sampai Bahrain memohon guys, katanya. ASEAN tantrum melihat Indo untung besar. ASEAN tantrum guys, lihat Indo untung besar. Oke. Di masa-masa sekarang, timnas Indonesia sudah seperti pelaut yang berlayar melawan badai, berjuang keras melewati ombak besar, dan akhirnya betul. menemukan pulau yang penuh dengan harta karun yang melimpah. Di mana setelah bertahun-tahun melewati era kegelapan, akhirnya, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, tak tertandingi di antara tim ASEAN lain. Perlu diapresiasi, beliau ini memang sosok ketua umum PSSI terbaik sepanjang masa. Kapan lagi ya kan Mantap, Pak punya Erick orang nyala. semacam ini? Tapi perlu digarisbawahi, di sini Erick Thohir pemimpin terbaik di PSSI dengan cara terobosan yang telah sukses berhasil mengubah timnas Indonesia 90 derajat. Perubahan sejak keberadaan beliau menjadi lebih fresh untuk menuju generasi emas skuad Garuda. Ya, kini nggak hanya skuad saja yang makin kuat, dari segi finansial, PSSI juga terus mengupgrade level dengan tak hanya mengandalkan pemasukan dari pemerintah saja. Dengan target ambisius terbang ke Piala Dunia, jelas dana yang diperlukan bakal lebih gede, segede sorotan timnas yang makin bersinar. Nah, Ya, untungnya pastinya, guys, ya. ada sosok Erick Thohir yang punya Semakin timnas menuju ke level ke atas, semakin banyak dana yang akan digunakan guys ya. relasi besar dengan pihak-pihak swasta. PSSI kini mendapatkan berbagai gelontoran dana dari sponsor-sponsor swasta yang tak segan untuk mensupport timnas Indonesia. Mulai dari sponsor lokal, layaknya jersey timnas, yang disebut telah menghasilkan sekitar 150 miliar rupiah dari Wah. pembagian hasil dengan Expo, hingga kolaborasi dengan berbagai produk lokal lainnya. Tapi jangan lupa, seiring datangnya sorotan dari media-media internasional, setelah datangnya Patrick Kluivert hingga para diaspora baru, juga bukan tak mungkin bakal mengundang sponsor kelas dunia. Wah, akan mengundang sponsor kelas dunia guys. Strategi yang sangat cerdas guys ya, yang dilakukan oleh Pak Erick ini untuk mencari dana-dana untuk timnas. Ya, sponsor asing perlahan mulai masuk. Salah satunya perusahaan swasta asal Nguyen alias Vietnam. Sudah masuk menjadi Ada sponsor asal Nguyen masuk ke timnas Indonesia guys. sponsor asing yang ikut menggelontorkan dana.
Sponsor tersebut adalah Finfast, sebuah perusahaan eksekutif di sektor kendaraan listrik roda 4. Telah resmi menjadi sponsor Timnas Indonesia melalui perjanjian kerjasama dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia atas nama PSSI. Produsen startup otomotif swasta dari Vietnam ini mendapatkan sambutan terbuka dari Erick Thohir yang menandatangani perjanjian. Dengan penggelontoran dana positif ini, langkah terbaru PSSI dalam proyek menuju Piala Dunia 2026. Secara nominal, memang tak diketahui secara pasti, namun hal tersebut merupakan bagian dari langkah Timnas Indonesia Go Internasional. Alhamdulillah, sekarang dukungan swasta kian besar, sudah mencapai 70% total daripada supporting program. Dan Alhamdulillah, salah satunya hari ini Finfast. Jadi yang luar biasa lagi, mereka suka dengan sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir, sumber Super Bowl. Alhamdulillah, guys. Oh iya, selain sponsor, pendapatan dari PSSI juga makin melejit di tanggal 4 Maret 2025. Di mana di hari tersebut merupakan tepat dibukanya penjualan tiket Timnas Indonesia versus Bahrain. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret ini sudah sangat dinantikan para fans. Yang mana harga tiket, lagi-lagi, disesuaikan dengan agak mahalan di semua kategori yang ditawarkan pihak panitia. Namun mau bagaimanapun, yang namanya loyalitas penggemar Garuda yang tak kenal batas, dan kebetulan pula lawannya si tim biada Bahrain, maka pastinya ludes dalam sekejap begitu saja. Semua kalangan ikut war tiket meski jadwal laga berlangsung di H-5 menjelang Lebaran Idul Fitri alias waktunya mudik. Untuk harganya sendiri, bisa kalian lihat-lihat sendiri sesuai isi kantong. Bisa kalian lihat sendiri guys itu harga-harganya guys ya. Wah, ada yang 1.750.000, ada yang 600.000, ada yang 1.250.000, dan paling murah itu 300 guys. Oke, kalian mau beli yang mana guys? Silahkan pilih. Nah, dari semua sumber pemasukan tersebutlah PSSI mendapatkan dana lebih. Laporan terakhir pada Februari 2025, Erick Thohir menyebut total dana PSSI dari sponsor telah mencapai 400 miliar rupiah. Dengan persentase pemasukan lebih banyak dari pihak swasta sebesar 70%. Dan dari berbagai pemasukan inilah menimbulkan banyak reaksi iri dengki dari rival-rival Timnas Indonesia. Pasti itu. Pastinya akan menimbulkan reaksi iri dengki oleh para rival-rival kita guys ya, Timnas Indonesia. Vietnam gak terima. Indonesia untung besar. Untung besar. Melihat salah satu perusahaan lokal mereka malah berinvestasi ke Timnas Indonesia, media-media di Vietnam banyak nyinyir ke skuad Garuda dan juga perusahaannya sendiri. Banyak dari mereka menganggap sponsor yang masuk dari Finfast ke tim nasional Indonesia justru membantu negara yang secara persaingan mereka anggap rival. Media Vietnam seperti Soha menyoroti gebrakan Erick Thohir dengan reaksi kepanasan melihat keuntungan yang melejit dari PSSI. Kesepakatan Finfast merupakan langkah Federasi Sepak Bola Indonesia dalam proyek super menuju Piala Dunia 2026. Presiden PSSI Erick Thohir mengatakan 70% uang berasal dari swasta, tulis Soha. Dari Publik Nguyen sendiri, kabarnya juga mengeluhkan kebijakan dari perusahaan swasta mereka. Namun bagi CEO Finfast, Pham San Chau, kolaborasi ini merupakan bagian kecintaan pihak produsen kepada negara konsumen yang menggilai sepak bola. Mereka memandang strategi ini bisa mendulang kerjasama sekaligus mengiringi prestasi timnas yang sedang berjuang ke Piala Dunia. Kami terinspirasi oleh kecintaan mendalam masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Kami sangat antusias dalam menjalin kemitraan dalam mendukung timnas Indonesia, di mana hal ini merupakan yang pertama bagi kami. Kolaborasi dengan GSI ini merupakan langkah strategis bagi Finfast dalam memperluas kehadiran kami di kawasan Asia Tenggara, sekaligus mendorong transformasi mobilitas berkelanjutan melalui kendaraan listrik cerdas dan modern. Kami berharap Finfast dapat mendampingi timnas Indonesia dalam perjalanan mereka meraih prestasi lebih tinggi dan membuka jalan menuju kesuksesan di masa depan, tegas CEO Finfast Asia. Perusahaan asal Vietnam ini malah berinvestasi ke timnas Indonesia guys ya. Wah. Itu para pemain timnas guys, ada Pak Erick itu. Malaysia ingin meniru langkah baru PSSI. Malaysia ingin meniru langkah baru PSSI guys.
FAM menjadi salah satu yang terus menjiplak terobosan dari PSSI. Kali ini, era kepemimpinan baru Federasi Harimau Malaya yang diketuai oleh Datuk Moh Johari Moh Ayub juga ikut gencar melakukan gebrakan seperti yang ingin dilakukan Indonesia. Namun lagi-lagi, tentu saja ini tak mudah mengingat Malaysia bukan tim superior yang bermain di kancah dunia. Nama timnas Malaysia juga tak punya banyak supporter loyal sebanyak Indonesia. Dan yang paling penting, udah memohon buat diajarin mencari pemain diaspora sama PSSI aja, mereka sampai saat ini masih belum meresmikan pemain keturunan. Hanya ada Ferdi Drive yang disebut terus-menerus masih diproses, namun belum kelar juga. Tapi kini justru datang laporan baru bahwa FAM ingin menaturalisasi pemain dari liga lokal. Di mana striker house goal dari klub lokal bernama Jordan Mintah disebut sedang dalam prospek. Penyerang 29 tahun itu berasal dari Ghana dan telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena sudah tinggal di negeri jiran tersebut selama 5 tahun. Semenjak bermain di Liga Malaysia pertama kalinya pada 2020. Ya, lagi-lagi, negara tetangga hanya bisa mendapatkan striker antah berantah yang kini tampil untuk Kuching City. Tim yang sudah dibelanya sejak setahun terakhir setelah ia meninggalkan Terengganu. Kendati demikian, sang penyerang sedang dalam performa terbaiknya musim ini. Dibuktikan dengan torehan hat-trick dalam kemenangan atas Kelantan Darul Naim yang telah mengoleksi 11 gol dari 18 laga di Liga Super Malaysia. Gitu. Sulit sekali guys ya Malaysia untuk mencari pemain-pemain yang top, untuk menaturalisasi pemain-pemain yang top seperti Indonesia itu sulit guys. Padahal sudah belajar dengan PSSI tapi sampai sekarang belum bisa mendapatkan. Bahrain jadi makin dihantui fans timnas. Bahrain jadi makin dihantui fans timnas. Dengan lulusnya tiket timnas di GBK buat tanggal 25 Maret, maka Bahrain menjadi pihak yang paling merasa dihantui kecemasan. Dengan dukungan puluhan ribu fans Garuda yang telah siap, skuad Mutiara Teluk Persia akan was-was akan ancaman mental yang mereka dapatkan selama away ke Nusantara. Di mana setelah mengetahui atmosfer tribun GBK yang diprediksi akan menjadi lautan api di mata Bahrain, pihak federasi mereka meminta jatah pengawalan tambahan. Mereka memohon lagi setelah kemarin minta pakai rantis dan gak digubris. Kali ini, permintaan bantuan baru diajukan ke ILC berupa pengawasan 8 orang untuk menjaga mereka selama jalanan pertandingan. Sementara Erick Thohir mendengar hal ini menanggapi dengan positif untuk membuktikan kepada ILC akan timnas Indonesia yang aman, seperti telah dibuktikan sama Arab Saudi dan Jepang sebagai tamu sebelumnya. Ya pasti aman. Saya dengar dari Sekjen AFC akan dipantau selama pertandingan 25 Maret nanti. Ada tim khusus. Itu bagian dari keinginan kami menjadi tuan rumah yang baik. Kita sudah buktikan kemarin ketika melawan Jepang dan kalah 0-4. Banyak keluarga dari Jepang, ibu dan anak datang semua bahagia. Juga saat melawan Saudi ketika menang 2-0, kita tidak euforia berlebihan. Kita layani semua tamu-tamu, kata Ketum PSSI Erick Thohir dikutip dari sportdetik.com. Tenang saja Bahrain, Indonesia orangnya ramah-ramah kok. Kamu jangan khawatir ya. Oke guys, begitulah sedikit info reaksi kami tentang timnas terupdate hari ini yang kami berikan info kepada Anda semua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda guys ya tentang persepak bola Indonesia guys ya. Kali ini video ini bersumber dari channel YouTube GL Report guys ya, dengan salah satu video info yang kami reaksi dengan judul Malaysia Vietnam tantrum melihat Indo untung besar, tiket ludes dalam sekejap menghantui Bahrain guys ya. Wah, tadi malah ada sponsor asal Vietnam tuh, Vinvest tuh malah menginvestasi ke timnas Indonesia guys ya. Ya itu semuanya ya pasti bikin iri timnas Vietnam lah ya guys ya. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini guys ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.